Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian gender dan memberikan beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Apa sih gender itu? Gender itu sering disamakan dengan jenis kelamin, padahal sebenarnya beda. Jenis kelamin atau seks itu adalah bentuk biologis dari laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin atau seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti bentuk tubuh, organ reproduksi, dan kromosom. Sedangkan gender itu sendiri adalah perbedaan peran, perilaku, tanggung jawab, kedudukan yang dibuat masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Itu gender. Contohnya, laki-laki itu dianggap kuat dan harus bekerja di luar rumah, padahal enggak. Sedangkan perempuan itu dianggap lemah dan harus mengurus rumah. Dan itu adalah contoh konstruksi gender yang dibuat budaya atau masyarakat. Yang kedua adalah saya akan membahas ciri-ciri gender. Yang pertama adalah bersifat sosial budaya, artinya bukan alami seperti jenis kelamin. Yang kedua, bisa berubah tergantung waktu, tempat, dan berkembangnya zaman. Yang ketiga adalah dipelajari melalui sejak kecil, melalui sekolah, media, lingkungan, dan keluarga. Contohnya itu di masyarakat itu, di masa lalu itu perempuan itu dilarang untuk sekolah. Sedangkan sekarang itu banyak perempuan yang jadi profesor, bahkan wali kota. Yang ketiga, saya akan membahas tentang contoh ketimpangan gender. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ketimpangan gender itu dilihat dari tiga hal. Pertama, pendidikan. Yang kedua, dunia kerja. Yang ketiga, yaitu pembagian kerja di rumah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan. Pada zaman dahulu itu, masyarakat itu hanya menyekolahkan laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu hanya disuruh diam di rumah, karena perempuan itu tujuannya hanya di dapur dulu, katanya seperti itu. Yang kedua, yaitu di dalam dunia kerja. Perempuan itu gaji perempuan itu dibayar lebih rendah daripada laki-laki, meskipun kualifikasinya itu sama dengan laki-laki. Dan ada juga di dalam perusahaan, banyak perusahaan yang tidak memperkerjakan wanita atau perempuan karena akan dianggap sering cuti untuk melahirkan. Yang ketiga, yaitu pembagian kerja di rumah. Banyak orang yang masih berpikir bahwa yang mengurus anak, yang mengerjakan rumah, itu masih tugas perempuan. Padahal seharusnya itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Setelah membahas tentang contoh ketimpangan gender, yang keempat kita akan membahas tentang contoh penerapan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan itu mendapat hak atau kesempatan yang sama, mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Contohnya di sekolah, di rumah, di tempat kerja. Yang pertama yaitu di sekolah. Semua anak laki-laki, perempuan itu bisa mengikuti lomba, organisasi, teknis, sains, dan belajar dalam bidang hal apapun itu di bidang sekolah. Yang kedua, di rumah. Di rumah itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga diajarin menyapu, menyuci piring, tidak hanya perempuan. Yang ketiga, di dalam dunia kerja, perempuan itu bisa menjadi manajer, ketua pabrik, bos, jadi jabat, wali kota, dan lain sebagainya. Yang penting adalah kemampuan, bukan karena jenis kelamin. Itulah contoh penerapan setara gender di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas mengapa memahami gender itu sangat penting. Karena pemahaman tentang gender itu menciptakan masyarakat adil dan setara. Dengan memahami gender, kita bisa mendorong orang untuk berkembang dalam potensinya, mengurangi diskriminasi, terus menghargai orang tanpa memandang jenis kelamin.
Jadi, gender bukanlah hanya laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana masyarakat memberikan peran dan harapan yang berbeda kepada mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Itulah pembahasan dari saya tentang pengertian gender dan contoh penerapannya di sekitar kita. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.